Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila ruh masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan jami' hadhihi al-ahadith al-Imam al-Bukhari wal Imam Ibnu Abi Jamrah bi anna Allah fil lahum wa yarhamuhum درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan iktikaf sambil mendengarkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum niat iktikaf jangan lupa niat iktikaf. Karena setiap detiknya kita di masjid akan ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin wal hadirat, malam hari ini kajian kita yaitu adalah pembacaan hadis sahih al-Imam al-Bukhari, yang mana hadis malam hari ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Innal malaikata, sesungguhnya malaikat. Kata Nabi, sesungguhnya para malaikat. Siapa malaikat? Itu pernah kita kaji sudah di pertemuan atau di kajian kita malam Ahad ini. Itu malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan tanpa ada jenis kelaminnya, bukan laki-laki juga bukan wanita. Dan malaikat ini Allah ciptakan tidak dipasang dalam ciptaannya syahwat, sehingga mereka majbulun ala ta'ah. Mereka itu sudah tabiatnya takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mungkin melanggar perintah Allah. Apapun yang Allah tugaskan untuk mereka akan mereka lakukan.
itu malaikat. Di sini di hadis kajian kita malam ini Nabi menyebutkan sebagian malaikat yang diberikan tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah juga kita kaji bahwasanya malaikat itu macam-macam dapat tugas dari Allah. Ada yang tugasnya mengantarkan wahyu, menjadi perantara antara Allah dan utusan-utusan Allah, malaikat Jibril. Ada yang tugasnya bagian hujan, bagian rezeki, malaikat uh, Mikail. Ada yang tugasnya nanti bagian meniup trompet, Israfil. Ada yang tugasnya mencabut nyawa, Israil. Ada yang tugasnya menjaga api neraka, malaikat Malik. Malaikat yang akan bertanya di alam kubur, Munkar Nakir. Malaikat yang mencatat amal kita baik atau jelek, Raqib Atid. Yang menjaga surga, Ridwan. Ini tugas khusus dari Allah. Tiap malaikat dapat tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menopang atau membawa arsh singgasana Allah Subhanahu wa taala. Itu diriwayatkan atau disebutkan di Al-Qur'an. Nanti yang membawa arsh singgasana tersebut di hari akhir 8 malaikat. Kata ulama kalau sekarang cuma 4 yang bawa. Tapi nanti di hari akhir untuk menunjukkan keagungan, kebesaran Allah di depan semua makhluk yang membawa arsy itu. Arsy ini singgasana, besarnya itu luar biasa. Diriwayatkan bumi ini kalau dibandingkan dengan arsy itu, singgasana itu seperti sebutir pasir di gurun pasir, tidak bisa dibanding. Bumi ini besar arsy. Dosa arsy yang bawa malaikatnya, yang bawa arsy itu sekarang 4, nanti di hari kiamat 8 malaikat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi pernah menyebutkan sifat mereka. Kata Nabi, malaikat yang membawa arsy itu besarnya, apa kata Nabi? Dari ujung telinganya ke bahunya itu perjalanan 700.000 tahun. Malaikat itu. Jadi malaikat itu memang kan pernah kita sebutkan makhluk Allah ciptakan dengan ciptaan yang besar. Ini yang membawa arsh, yang ditugaskan sama Allah untuk membawa singgasana arsh Allah Subhanahu wa taala itu dari ujung telinga apa ini daun telinga bagian ujungnya ke bahu perjalanan 700.000 tahun. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ada riwayat tambahan perjalanannya itu secepat burung paling cepat. Burung apa yang paling cepat? Itu bukan jalan santai. 700.000 tahun itu. Jadi saking besarnya malaikat tersebut. Jadi bayangkan yang bawa saja itu sebesar itu. Berarti betapa besar bangunan makhluk yang dibawa oleh mereka. Ini malaikat. Jadi malaikat itu ciptaan Allah yang luar biasa, yang bentuknya tidak bisa kita bayangkan. Karena kita sebutkan kalau Jibril satu sayapnya dikibarkan saja, beliau akan menutupi setengah bumi, satu sayap. Dan beliau memiliki 600 sayap. Malaikat Jibril. Artinya betapa besar ciptaan Jibril, malaikat perantara antara Allah dan utusan-utusannya. Nah ini malaikat Allah ciptakan. Dalam hadis ini Nabi Muhammad menyebutkan sesungguhnya kata Nabi ada malaikat yang Allah ciptakan untuk apa? Tusalli ala ahadikum. Arti tusalli di sini bukan bersolawat.
Kalau kalimat salat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kan begitu di ayat suci Al-Qur'an. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Apa bentuk solawat Allah? Apa bentuk solawat malaikat kepada Nabi? Tentunya beda dengan solawat kita untuk Nabi. Kalau salawat kita untuk Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kalau salawat Allah untuk Nabi beda. Salawat Allah untuk Nabi berbentuk atau bermakna rahmat. Itu salawat Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat malaikat untuk Nabi juga begitu, berbentuk rahmat. Nah, malaikat kata Nabi bersolawat kepada kalian. Bukan artinya malaikat solawat untuk kita. Allahumma sholli ala fulan. Allahumma sholli ala Salim. Bukan. Tapi maksud solawat di sini, jadi kalimat solawat kalau dinisbatkan kepada malaikat itu artinya istighfar, permintaan ampun. Jadi kalau ada kalimat sholawat dinisbatkan kepada malaikat itu artinya istighfar, pintaan ampun dari malaikat untuk kita. Malaikat meminta ampun kepada Allah untuk kita. Ini malaikat khusus. Artinya ada Allah ciptakan beberapa malaikat yang tugasnya itu memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Ini luar biasa. Kayak kata ulama, ini tentunya nanti disebutkan siapa yang dapat istighfar malaikat, bukan sembarangan makhluk, bukan sembarangan orang. Ini kata ulama menunjukkan bahwasannya kalau ada manusia yang sampai mendapatkan istighfar dari malaikat, itu artinya ini manusia bukan sembarangan manusia. Tingkat ketakwaannya dan tingkat ketaatannya kepada Allah sudah luar biasa, bisa dikatakan orang soleh. Maka orang soleh ini lebih mulia dari malaikat yang biasa. Kita ulangi. Kalau ada yang bertanya, siapa yang lebih mulia, manusia atau malaikat? Manusia atau malaikat? Jawabnya ada perincinya. Kalau yang dibandingkan manusia itu adalah nabi atau utusan Allah, tentu mereka lebih mulia dari malaikat. Utusan Allah, para anbiya, para rasul itu derajatnya di atas malaikat. Jelas itu. Kemudian selain nabi, selain utusan Allah, orang soleh, waliullah, siapa yang lebih afdal, mereka atau malaikat? Ulama ahlu sunnah wal jamaah berpendapat kalau dibandingkan orang-orang soleh atau wali-wali Allah dari sahabat-sahabat Nabi dengan malaikat 10 malaikat, maka lebih afdal 10 malaikat, lebih mulia, lebih tinggi derajat 10 malaikat. Yang tadi kita sebutkan Jibril, Mikail, Israfil, Israil itu sampai Ridwan. 10 malaikat ini lebih mulia, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada manusia yang soleh, yang baik, daripada manusia yang derajatnya dikategorikan wali Allah dari zaman sahabat Nabi, termasuk sahabat Nabi sampai seterusnya. Kemudian kalau jadi sudah kita katakan 10 ini lebih mulia daripada sahabat dan ulama yang lain. Sisa malaikat yang selain 10 ini. Nah, kalau bukan 10 malaikat, maka kata ulama lebih mulia manusia yang bisa mendapatkan derajat kesolehan dan ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada manusia, dia
tingkat ketakwaannya tinggi di sisi Allah, jauh dari maksiat, selalu mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Manusia ini lebih mulia dari malaikat-malaikat Allah. Manusia ini lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah. Tentunya selain 10 malaikat tadi. Kenapa lebih mulia mereka? Karena kata ulama, kalau malaikat itu taat sudah tabiatnya. Memang sudah diciptakan sama Allah, tidak ada kecenderungan untuk bermaksiat, nggak ada syahwat. Sekarang diciptakan tidak kata syahwat, ya lemah dia beramal baik. Tapi manusia diciptakan sama Allah dengan ciptaan yang ada syahwatnya. Bahkan manusia itu lebih cenderung ke yang maksiat daripada yang taat. Dengan bukti banyak sekarang laki-laki misalkan yang sudah punya istri tapi masih suka main wanita lain tanpa ada hubungan nikah. Ya, padahal ada yang halal di rumah, tapi dia masih main dengan perempuan haram yang di luar. Karena memang tabiat manusia itu lebih suka dengan hal-hal yang melanggar. Ada syahwat di situ. Makanya kata ulama, kalau kita, jadi manusia ini Allah gabungkan dua ciptaan di manusia. Ada gabungan dari malaikat, ada gabungan dari setan. Gabungan dari malaikat yaitu cahaya Allah, taat kepada Allah, itu gabungan hati ini, itu gabungan dari malaikat. Gabungan yang dari syahwat itu dari setan, syahwat. Kalau kita menjaga diri kita sehingga menahan hawa nafsu ini, kita kalahkan syahwat kita cak malaikat. Kadang kalau dia mau baik, oh dia cak malaikat, baik dia. Tapi kalau bagian syahwatnya dilepas oleh dia sehingga dia mengikuti syahwatnya terus, akhirnya cak setan. Ini wong cak setan. Karena itu istilah. Karena memang begitu. Dari situlah manusia yang bisa menahan hawa nafsunya, tidak melanggar perintah Allah dan selalu menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, akan menduduki kedudukan yang melebihi malaikat selain 10 malaikat. Betul. Termasuklah sahabat-sahabat Nabi, para ulama, para aulia. Mereka semua lebih mulia dari malaikat karena mereka bisa menjaga hawa nafsu mereka, menekan syahwat mereka sehingga menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perinciannya. Termasuk argumen untuk pendapat tersebut ini hadis. Nabi mengatakan Allah ciptakan malaikat khusus, apa tugasnya? Istighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk hamba-hamba yang Allah pilih. Jadi Allah ciptakan malaikat minta ampun untuk hamba-hamba ini. Tugasnya istighfar sama Allah biar Allah mengampuni semua dosa, semua kehilapan, semua kekurangan yang dilakukan oleh hamba ini. Hamba yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasarnya malaikat itu kayak Kayak budak kita, kayak pengikut kita. Allah perintahkan malaikat melakukan satu kegiatan yang bermanfaat untuk orang soleh tadi. Menunjukkan orang soleh tadi lebih mulia, lebih afdal dari malaikat tersebut. Siapa orang yang mendapatkan istighfar, permintaan ampun dari malaikat? Apa kata Nabi? Siapa orang tersebut? Madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith. Ini yang dapat ampunan dari malaikat. Kata Nabi, yang dapat ampunan dari malaikat adalah orang yang sholat. Pertama dia sholat, enak hati wong soleh yang tidak sholat. Sekali lagi kita sampaikan,
Kalau ada orang ngaku dia wali, ngaku apa bela, tapi tidak sholat, tidak usah dipercaya. Karena mustahil orang bisa dekat dengan Allah tapi tidak sholat. Mustahil orang dipilih sama Allah untuk menjadi kekasih Allah, kekasih Nabi Muhammad, tapi sholatnya tidak perhatian. Tidak mungkin, mustahil. Tidak usah tertipu kita dengan orang-orang seperti itu. Jadi pertama, orang yang mendapatkan istighfar malaikat kata Nabi adalah orang yang sholat. Tentunya sholatnya tadi sholat yang sah. Kata ulama cukup sah. Dengan artian masalah sholat itu qabul atau tidak itu kan Allah yang tahu. Cuma kita sebagai hamba ketika mau sholat ya harus tahu hukum-hukumnya. Dari sini ulama mengatakan pentingnya belajar ilmu agama. Karena orang yang sholat tapi sholatnya tidak sah berarti belum sholat. Itu kata Nabi. Suatu hari Nabi Muhammad duduk majlis begini di masjid, datang orang masuk masjid, sholat untuk dia. Nabinya nggak dia sholat. Selesai dia sholat, dia mau duduk bersama Nabi. Kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Ya fulan, sholat karena kau itu belum sholat. Baru selesai salam. Akhirnya sholat lagi dia yang kedua kali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sama. Sholat kedua kali, selesai sholat datang lagi ke Nabi. Kata Nabi sama, sholat kau itu belum sholat. Sholat dah. Bingung dia. Oh, mungkin ada yang kurang di sini. Mundur lagi, sholat lagi. Yang ketiga kali sama jawaban Nabi. Wahai fulan, sholatlah karena kau itu belum sholat, belum sholat. Padahal 3 kali salam. Karena kau itu belum sholat, akhirnya dia baru paham. Ada yang kurang dari sholat dia. Ya Rasulullah, ajari aku bagaimana sholat yang benar. Baru diajari sama Nabi. Ternyata orang itu kurang tumak nina. Calcul sholatnya. Kata Nabi, kau belum sholat. Karena tumak nina adalah rukun sholat. Ketika kita berdiri, Allahu Akbar, harus ada tumak nina. Ketika kita ruku, Allahu Akbar, ada tumak nina. Tumak nina itu tidak panjang. Tumak nina itu ketika badan selesai bergerak, sepanjang kita mengucapkan subhanallah, itu udah tumak nina. Tapi badan udah mantap. Jadi dari takbir atau dari berdiri kita mau ruku, Allahu Akbar. Selesai posisi kita pas di ruku. Nah, waktu kita membaca subhanallah berapa detik? 2 detik, 3 detik, itulah tumanina. Cukup habis itu kita tidak sami Allah di mana. Nah, ini orang tidak berarti. Diriwayatkan di hadis lain kata Nabi kadang ada orang yang sholat seperti patukan ayam ketika makan tuk 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 tuk, tuk gitu. Itu tidak sah. Jadi Allahu Akbar, Allah cepat. Berarti apa? Ada rukun sholat yang tidak dia lakukan, yaitu tumak nina. Berarti belum sholat. Kayak kata ulama, yang mendapatkan istighfar malaikat adalah orang yang sholat dan sholatnya tadi dianggap sah oleh syariat. Sah. Masalah diterima atau tidak itu urusan Allah. Itu yang tahu cuman Allah. Tapi tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad harus belajar, harus kita mengetahui apa yang membuat sholat kita sah dan apa yang membuat sholat kita tidak sah. Karena kalau sholat kita tidak sah, berarti kita belum sholat. Kalau belum sholat, berarti utang itu sholat. Jangan heran, naudzubillah, nanti di hari kiamat ada beberapa kelompok yang dia mengira dia banyak sholat, ternyata dia belum sholat. Kenapa? Karena rukunnya banyak yang tidak dia lakukan. Atau mungkin ada najis di pakaiannya yang dia tidak paham. Atau mungkin ada wudhu yang tidak sempurna. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Oke, ini ilmu-ilmu wajib yang harus kita pelajari. Tanpa memandang umur kita, tanpa melihat status kita. Karena ini kewajiban setiap hari. Kita sholat sehari 5 kali dan wajib sholat. Maka harus kita tahu, paham hukum sholat dan hukum yang berkaitan dengan sholat. Alhamdulillah di masjid ini, di komplek kita ini sudah ada malam minggu kajian fikih. Habib Mustafa itu
Harus kita perhatikan masalah-masalah seperti itu. Karena yang mendapatkan keuntungan, mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, di sisi Nabi adalah orang yang sholat dan sholatnya tadi sah menurut syariat. Kemudian bukan hanya sholat, kata Nabi, madama fi musallahu alladhi shalla fi, dia mendapatkan istighfar, mintaan ampun dari malaikat ketika dia sholat, kemudian dia tidak pergi dari tempat dia sholat. Dia sudah pergi dari tempat dia sholat. Nah, kita alhamdulillah dapat fadilah itu. Kita sholat maghrib, kemudian dari habis sholat maghrib kita tidak keluar dari masjid tempat kita sholat. Maka madama fi, maka selama kita di masjid ini, itu malaikat istighfar buat kita. Jadi bayangkan duduknya kita pada saat ini itu mendapatkan berapa pahala dari Allah. Kita duduk etikaf dapat pahala etikaf. Kita duduk niat menuntut ilmu dapat pahala menuntut ilmu. Ini jangan dianggap enteng. Kita duduk santai, alhamdulillah enak ada hasil. Enak. Tapi pahala yang kita dapatkan banyak. Nuntut ilmu, pahalanya tinggi di sisi Allah. Iktikaf per detik dapat pahala dari Allah. Kita niat menghidupkan syiar daripada syiar Islam, pahala lain. Ini pahala yang ini. Kita habis sholat, kemudian kita tidak pergi, tidak keluar dari tempat kita sholat. Syaratnya itu. Jadi habis dia sholat, dia tidak pergi dari tempat yang dia sholat di situ. Kata ulama, ya masjid. Kalau masjid, masjid. Kalau musola, musola. Kalau di rumah, ya di rumah dapat. Begitu. Ya cuman yang di rumah tidak dapat pahala yang lain tadi. Begitu. Selagi dia tidak pergi, tidak keluar dari tempat yang dia sholat di situ, maka malaikat istighfar untuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan dari habis sholat tadi sampai sekarang itu malaikat minta ampun kepada Allah untuk kita. Malaikat makhluk yang mulia istighfar. Kita mungkin hari ini belum istighfar. Kita mungkin hari ini belum sempat istighfar, belum mengucapkan astagfirullah habis salat 3 kali udah itu. Tapi alhamdulillah dengan keutamaan ini ada malaikat, ada makhluk lain yang istighfar memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Luar biasa. Ya, makanya orang yang tidak tahu keutamaan seperti ini sangat menyesal nanti di hari kiamat. Ngapa nyesel? Banyak waktu, banyak peluang yang dia buang. Padahal kalau dia gunakan waktu itu, sekarang waktu cuma setengah jam atau 1 jam. Dari maghrib ke isya 1 jam. 1 jam ini kalau kita gunakan, alhamdulillah kita kategawi. Paling capek habis pegawai. Cuman kita tahan duduk 1 jam ini. 1 jam. Kalau tiap hari 1 jam ini, oh luar biasa hasilnya nanti kita lihat di akhirat. Pahala itikaf, pahala nuntut ilmu, pahala malaikat istighfar untuk kita. Kita tidak pernah istighfar atau jarang, sedikit kita istighfar. Tapi tahu-tahu dosa kita udah banyak dihapus. Kenapa ya Allah? Malaikat istighfar buat kau. Makanya orang-orang yang tidak tahu, makanya kenapa kita harus ajak teman kita, ajak keluarga kita, ajak orang yang kita sayang. Jadi sayang sama uang itu bukan hanya dengan duit kita kasih, barang kita belikan, tidak. Ini nih. Hidup tidak 2 kali. Hidup itu cuma sekali dan tidak ada yang tahu umur kapan selesai. Dan jangan sampai menyesal. Nyesel itu kata ulama dalam hadis Nabi mengatakan yang menyesal di hari kiamat itu bukan hanya orang yang bermaksiat. Bukan. Mungkin detik ini ada orang di rumah santai duduk rebahan mungkin sambil lihat berita, tidak maksiat, tapi dia akan menyesal. Karena kata Nabi, nanti di hari kiamat itu orang bukan hanya menyesal dari maksiat yang dia lakukan, tapi dari waktu-waktu kosong yang dia lewatkan tanpa ada manfaat, tanpa ada ibadah taat kepada Allah, padahal di situ ada peluang untuk mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah, dia sia-siakan, itu dia juga akan menyesal sangat luar biasa. Nyesel. Ini hadis Nabi.
Jadi kata Nabi yang nyesel itu bukan hanya dari maksiat, tapi dari waktu kosong yang kita buang-buang, itu kita juga akan menyesal. Nah, makanya pergunakan semaksimal mungkin waktu kita untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita 1 jam duduk dari maghrib sampai isya. Habis isya sholat kita bubar pulang ke rumah. 1 jam ini berapa pahala tadi kita dapat. Dan nanti kita rasakan. Makanya ulama mengatakan kenapa kita kalau masalah pahala kurang tertarik. Tapi kalau ada yang ngomong saldo kau nambah di ATM, oh semangat. Kenapa? Karena tadi kita belum merasakan, belum merasa butuhnya kita dengan pahala. Tapi nanti di hari kiamat, waduh, itu kita butuhnya. Makanya Nabi menceritakan, ada orang, pas dia lihat amalnya di hari kiamat, kok banyak amal ibadahnya, pahalanya banyak, bingung dia. Ya Allah, aku tidak sebanyak ini beribadah. Apa jawab Allah? Wahai hambaku, ini adalah doa-doa yang kau panjatkan di dunia dan tidak aku kabulkan di dunia, aku simpan menjadi pahala di akhirat. Karena begitu memang kata Nabi, kalau kita doa sama Allah, minta apa baik? Dan dikabulkan di dunia berarti sama Allah disimpan buat di akhirat. Ini hamba apa kata dia? Ya Allah, kalau aku tahu bahwasannya doa yang tak kau ijabahkan di dunia jadi pahala di akhirat dan begini hasilnya, coba semua doa tak kau ijabahkan di dunia. Bayang. Coba semua doa yang aku panjatkan di dunia tidak ada yang kau kabulkan. Simpen kalau di surga, di akhirat. Karena di situ kita paling butuh dengan pahala. Jadi kadang kita kurang tertarik, kurang ini mau pahala. Kenapa? Kita belum merasakan butuhnya. Tapi kalau masalah dunia nambah, ATM, apa namanya saldo nambah atau perhiasan nambah, tabungan nambah, wah semangat kita kejar. Padahal belum tentu kita ngambil manfaat dari hal tersebut. Tapi ini pasti manfaatnya untuk diri kita pribadi. Nah, makanya kalau kita punya teman, punya orang yang kita sayang, kita pengen dia mendapatkan kebaikan, ajak juga ke tempat-tempat seperti ini daripada lalai di rumah. Insya Allah tidak ada yang maksiat dari keluarga kita, cuman lalai, kosong di rumah, tidak ada kegiatan, tidak melakukan taat kepada Allah, kosong santai di rumah. Lebih baik santai di masjid, dapat etikaf, dapat pahala nuntut ilmu, dapat istighfar malaikat, luar biasa, ampunan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat kedua kata Nabi, malam yuhdith. Dan orang tadi dari sholat dia belum batal wudhunya. Nah, berarti yang batal wudhunya di tengah-tengah seperti ini, keluar dari masjid, ambil wudhu, masuk lagi ke masjid, sholat 2 rakaat, dapat lagi. Nah, jadi kalau dia dari sholat maghrib tadi, ada yang wudhunya batal, maka terputus istighfar malaikat untuk orang tersebut. Terputus. Bagaimana caranya biar dapat lagi? Karena sholat di sini Nabi tidak menyebutkan sholat wajib, tidak. Ulama mengatakan selagi Nabi tidak mengatakan itu sholat wajib atau sholat sunnah, berarti semua sholat dan di semua tempat, bukan hanya di masjid, bukan. Kita di rumah sholat duha misalkan jam 8, jam 9 ambil wudhu, sholat duha 2, 4, 6, 8 rakaat atau 12 rakaat paling banyak itu kan. Selesai sholat duha kita duduk di sajadah kita sambil istighfar atau sambil baca buku, sambil baca Quran, itu sama terus. Malaikat istighfar. Pokoknya tidak berdiri, tidak bubar, tidak keluar dari tempat yang dia habis sholat di situ, maka selama itu malaikat menunggu meminta istighfar kepada Allah untuk orang tersebut. Ini pahala atau ganjaran yang kita dapatkan setelah sholat. Di hadis lain, Nabi Muhammad menyebutkan sebelum sholat. Sebelum sholat sama ternyata. Orang yang menunggu sholat di tempat sholat, nunggu sholat di tempat sholat, itu seperti lagi sholat. Jadi kita nunggu misalkan sebelum azan kita sudah mulai ke masjid.
masih nunggu setelah azan 10 menit, subuh agak lama misalkan. Itu jangan kita kira kosong itu. Baik kita isi dengan zikir atau kita isi dengan kajian atau kita tidak isi dengan apa-apa, diam begitu nunggu sholat, itu dihitung sama Allah per detiknya seperti kita lagi sholat wajib tersebut. Nunggu sholat 10 menit itu sama macam kita sholat subuh 10 menit. Kira-kira kalau sholat subuh 10 menit berapa kali sholat? Itu pahalanya. Jadi sholat ini luar biasa. Sebelum sholat kita mendapatkan ganjaran dari Allah ketika menunggu sholat. Setelah sholat kita juga mendapatkan ganjaran dari Allah kalau belum berdiri atau keluar dari tempat yang kita sholat di tempat tersebut. Apa ganjarannya? Istighfar dari malaikat. Dari situ ulama mengatakan, kalau habis sholat, walaupun kita ada hajat, jangan. Ini kita ajarkan juga anak kita, saudara kita. Jadi apapun yang kita dengar di tempat yang baik, tempat ilmu daripada faedah-faedah itu harus kita terapkan pada diri kita. Kemudian sama orang yang kita sayang. Kata ulama dari sini tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan. Ketika selesai sholat salam-salam langsung tegak, itu tidak ada. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu termasuk kalau tidak ada uzur tanda-tanda sholat tidak diterima oleh Allah. Itu kayak gitu. Bahaya. Habis salam langsung tegak, betul. Belum apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum langsung tegak. Keluar masjid. Sebagian ulama mengatakan itu termasuk tanda, termasuk tidak pasti. Kita tidak boleh memastikan. Dan kita tidak boleh mengklaim orang, oh ini sholatnya nggak diterima sama Allah. Apa kata Habib dia tadi? Nggak boleh. Mungkin dia ada, mungkin kebelet ke toilet. Nanti urusannya. Ini kata ulama yang habis sholat langsung berdiri, tidak ada uzur, itu termasuk tanda sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan begitu. Jadi habis sholat tuh mantap. Zikir dulu, zikir yang disunnahkan oleh Nabi, ada zikir yang diamalkan oleh orang-orang soleh juga ada. Selesaikan zikir, selesai zikir doa bersama, ini semua pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai-sampai ulama dari hadis inilah, ulama tadi mengatakan bahwasanya termasuk tanda sholat tidak diterima oleh Allah ketika selesai salam orang tadi langsung bubar keluar dari masjid. Itu termasuk tanda. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semakin lama kita duduk di tempat kita untuk sholat, baik sebelum sholat atau setelah sholat, semakin banyak pahala ganjaran yang Allah berikan untuk kita. Ini selain pahala sholat. Ini bukan pahala sholat, bukan. Beda. Pahala sholat itu lain lagi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dari hadis, dari anjuran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.